Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dwi Atmoko, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 07052 B2. Saya didampingi dan dibimbing oleh fasilitator Bapak Puji Cahyo Buana dan Ibu pengajar praktik Ibu Fembe Andi Romaeta. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 untuk melengkapi tugas 1.1.A.8. Dalam video ini, saya akan menyampaikan 3 hal pokok dalam penyampaian kali ini. Pemahaman sebelum mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1, dan penerapan yang dilakukan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini yang akan saya sampaikan. Baik, akan saya mulai saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang bisa saya serap atau saya simpulkan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan harus memerdekakan. Itulah 3 hal yang bisa saya ambil atau yang paling pokok yang saya ambil dalam modul 1.1. Dalam pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing memperhatikan guru yang ada di depan. Yang kedua, lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini yang sering saya lakukan. Yang ketiga, proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat kepada guru, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Dan yang berikutnya, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam 1 semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar-standar angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas yang benar. Ini yang saya pikirkan atau yang ada dalam benak saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa perubahan pola pikir dalam diri saya. Yang pertama, siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan, bukan objek yang memegang peranan penting terhadap jalan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Selanjutnya, sebaiknya kita sebagai guru, saya khususnya, harus melakukan asesmen diagnostik agar mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Berikutnya, proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi siswa, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Yang terakhir, pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Nah, itu beberapa perubahan pola pikir yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, apa yang akan saya lakukan setelah saya memahami dan mempelajari modul 1.1? Inilah beberapa hal yang paling awal akan saya lakukan dalam pembelajaran mengarah kepada penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, saya akan berusaha menjadi teladan, bersikap, dan berpenampilan yang baik. Memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter tentang kedisiplinan dan kerjasama. Tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua,
Untuk mengetahui karakteristik siswa, saya akan melakukan asesmen diagnostik mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar siswa. Yang ketiga, menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter siswa. Yang keempat, dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa, mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam, berkomunikasi tentang keinginan siswa dalam pembelajaran, hambatan yang ditemui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut. Itulah beberapa hal yang tentu saja saya rencanakan untuk saya lakukan lebih awal untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar yang saya lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila dalam penyampaian saya banyak hal yang kurang tepat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.